Sebuah negara dikatakan superpower adalah ketika negara itu memiliki kekuatan arsenal, senjata bom nuklir, hingga kekuatan memobilisasi angkatan perangnya untuk bisa menyerbu ke negara lain, di mana hal ini ditentukan juga oleh kekuatan armada lautnya, kapal jet fighternya, satelit, radar, rudal, misil jarak jauh, hingga jumlah skillful personil, juga kekuatan drone. Namun, senjata dan pasukan yang besar, canggih, belum menjadi ukuran. Senjata bernegara dan strategi eksekusi militernya juga menentukan negara tersebut dikatakan negara kuat. Kita ke Israel, negara kecil yang dikelilingi oleh 18 musuh abadinya. Bukannya mengecil itu Israel atau melemah, malah sekarang ekspansi tanpa satu pun negara bisa menghalangi langkahnya. Apakah Israel hanya unggul dari persenjataan karena didukung Amerika? Atau Israel memang sudah punya grand plan untuk menguasai wilayah dari Sungai Nil Mesir di sisi barat hingga Sungai Tigris Irak di sisi timur dan seluruh wilayah Jordan di sisi selatan? Bagaimana Israel memangkas satu persatu kekuatan musuh-musuhnya dengan strategi flanking attack dan leapfrognya? Kita membahas rencana Israel yang akan melakukan skakmat ke Iran. Dalam 1 tahun terakhir, Iran dan Israel saling serang pakai rudal jarak jauh dan drone beberapa kali. Keduanya tidak melakukan serangan darat karena Iran menggunakan proksi Hizbullah, Hamas, dan Houthi. Mengapa keduanya tidak berperang menggunakan mesin perang lebih merusak lagi, yaitu menggunakan jet fighter atau pesawat pembom? Karena di kedua negara Israel-Iran tersebut ada 3 negara yang jadi penghalang, yaitu wilayah Irak, Suriah, dan Lebanon, dan tidak bisa melakukan pengisian di udara karena pesawat terbang yang berjarak hampir 3.000 km bolak-balik tanpa isi bahan bakar itu di tengahnya tidak mungkin dilakukan. Kemudian rubuhlah kekuasaan Bashar al-Assad, di mana dalam hitungan jam tentara Israel masuk hingga berjarak hanya 30 km dari Damaskus melalui Golan Heights. Sebentar, di sini kita analisa dulu. Kok bisa hanya dalam hitungan jam ketika rebel menumbangkan Assad, Israel langsung masuk? Artinya Israel sudah ready dan punya drill latihan berkali-kali bahkan bertahun-tahun akan kesiapan mereka untuk masuk ke wilayah Suriah. Atau memang Israel yang merencanakan jatuhnya Assad secara langsung dengan merancang serangan rebel HTS Hayat Tahrir al-Syam di bawah pimpinan Jolani ini. Ground Force atau tentara darat Israel masuk, dilanjutkan dengan serangan udara yang dilakukan oleh Angkatan Udara Israel ke 480 titik pangkalan militer Suriah dengan lebih 1.000 kali melakukan serangan bom hingga 3 hari kemudian. Serangan udara tersebut merupakan serangan udara terbesar dalam sejarah IDF yang pernah lakukan. Israel telah menghancurkan 90% pangkalan militer, pabrik senjata kimia Suriah setelah rebel menguasai ibu kota Suriah, Damaskus. Bahkan di wilayah Tartus, ledakannya sangat dahsyat hingga terhitung menimbulkan ledakan setara magnitud gempa bumi berukuran 3 skala Richter. Tartus adalah depo cadangan minyak, misil, pangkalan jet fighter dan helikopternya Suriah. Apakah tujuan Israel melakukan itu semua? Apakah agar senjata-senjata tadi tidak jatuh ke tangan para rebel ekstremis? Atau juga ada skenario lain? Ternyata dengan dibersihkannya pangkalan militer tersebut, Israel sekarang punya kemampuan untuk menyerang Iran dalam preemptive airstrike, serangan udara ke pangkalan militer dan pusat nuklir Iran. Kok bisa? Suriah adalah koridor penting dalam jalur Israel untuk menyerang Iran. Dengan menghancurkan semua air defense sistemnya Suriah, maka wilayah udara Suriah menjadi aman untuk pesawat bisa melakukan pengisian bahan bakar yang beroperasi di wilayah udara Suriah tanpa gangguan serangan anti-serangan udara atau drone yang bisa membuat jet fighter dan pesawat pembom serangan ke Iran mengisi di udara dalam perjalanan pulangnya setelah pembom wilayah Iran itu jadi dimungkinkan. Strategi pengisian bahan bakar di udara memangkas jarak sekitar 700 hingga 800 km wilayah amannya. Sekali lagi, sehingga mampu untuk menyerang pangkalan nuklir Iran. Di mana Suriah
memang memiliki array of air defense pertahanan udara yang canggih sebelumnya yang membuat Suriah adalah wilayah no-fly zone atau bukan wilayah yang bisa diterbangi oleh pesawat milik negara asing. Serangan Israel berjarak 3.000 km ke pangkalan militer dan nuklir Iran itu harus sempurna dan tidak ada tempat untuk berbuat kesalahan sekecil apapun, di mana pesawat canggih buatan Amerika milik Israel yang dipakai buat menyerang Iran seperti F-35 dengan kemampuan bahan bakar 2.100 km mengharuskan mengisi bahan bakar di udara jika ingin menyerang Iran. Jarak 3.000 km dari pangkalan Israel, Ramat David ke Iran, sekali lagi adalah 3.000 km, belum lagi ditambah manuver-manuver di tengah-tengahnya. Sangat berbahaya kalau tidak dikalkulasi dengan tepat dan strateginya tidak benar. Dengan bebasnya wilayah udara Suriah, maka tidak heran Biden berkuar-kuar akan membom pangkalan nuklir milik Iran. Dan Iran yang saat ini juga bersiap menggunakan Houthi Yaman terus menyerang Israel pakai drone dan misil jarak jauh. Sahabat semua, kita lihat perkembangannya apa yang akan terjadi di Asia Barat itu. Yang jelas itu adalah cita-citanya Netanyahu untuk membuat Greater Israel sampai ke wilayah Irak dan untuk menghancurkan musuh Israel, Iran Syiah. Pelajaran apa yang Indonesia bisa ambil dengan cerita ini? Ketika misalnya Singapura masuk menyerbu Malaysia, punyakah Indonesia skenario dalam hitungan jam masuk ke utara Kalimantan untuk mengambil Sarawak, Sabah, bahkan mengambil Brunei agar satu pulau Kalimantan milik Indonesia seperti zaman kejayaan Nusantara Majapahit dulu? Atau kita hanya wondering what happened? Aya naon? Peace.